Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf agak telat sedikit. Kita pagi ini bicara tentang topik ada 4 bab yang berhubungan dengan apa diambil dari buku 8 teori tentang etika. Satu bab itu satu teori tentang etika. Nah, hari ini ada satu kelompok yang bertugas untuk menyajikan materi untuk kita jadikan alat diskusi. Nah, jadi tata caranya kelompok yang bertugas untuk menyampaikan diskusi, menyampaikan materi itu akan memaparkan materi ini selama setengah sampai 1 jam tergantung dengan bahannya. Lalu nanti kita akan mencoba untuk sama-sama mendiskusikan hal atau materi yang ada. Diskusinya terbuka tapi tidak berupa tanya jawab ya. Anda mengajukan pertanyaan yang tidak pantas. Saya menyebutnya tidak pantas karena kalau misalnya pertanyaannya mengarah pada menguji pemahaman. Jadi saya pun tidak akan mengajukan pertanyaan apa yang disebut dengan self-interest, apa yang disebut dengan hedonism. Nah, tetapi pertanyaannya harus diubah menjadi, kalau self-interest itu begini, bagaimana caranya kita bisa membedakannya dengan hedonism, misalnya seperti itu. Ya, tidak pertanyaan menguji apa ini atau apa itu. Ya. Nah, diskusi kita akan coba optimumkan sehingga nanti kita berakhir pada tepat jam 10. Baik, silakan kelompok yang menjadi penyaji untuk menyajikan. Kalau saya harus memindahkan host, kasih tahu saya harus memindahkan ke siapa ya. Silakan. Bisa share screen tanpa dipindahkan hostnya. Oke Pak, dicoba dulu Pak. Ya. Tapi pindahan aja sekarang nggak apa-apa. Siapa? Oke Pak, sudah bisa Pak. Terima kasih Pak. Oke, silakan lanjutkan kelompoknya. Ada Mardiana, ada Atika, ada Widya, ada Ajisman, ada Neta. Silakan. Baik Pak, sebelumnya terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dan teman-teman yang telah memberikan kesempatan untuk kami kelompok 2 untuk bisa menyampaikan atau menyajikan materi mengenai teori etika. Next, Neta. Selanjutnya mungkin untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Mardiana. Kepada Kak Mardiana disilakan. Baik, yang pertama adalah egoism atau egoisme. Egoism, subjectivism, and selfishness, atau egoisme, subjektivisme, dan keegoisan. Merupakan sebuah gagasan yang menyatakan bahwa kehidupan terbaik adalah kehidupan di mana berhasil mendapatkan apa yang diinginkan, sehingga disebut sebagai egoisme. Sementara subjektivis berpendapat bahwa bahasa moral dan evaluatif harus berakar pada perasaan daripada fakta. Perasaan yang dimaksud bisa jadi perasaan manusia secara umum. Sebaliknya, seseorang memiliki alasan untuk menerima nasihat, mencari sesuatu, dan melakukan tindakan hanya sejauh yang ia mau. Jika ia tidak mau, fakta bahwa mereka secara objektif berharga tidak memberi ia alasan untuk melakukannya. Selfishness atau keegoisan
adalah keinginan atau kecenderungan untuk mencari dan mempromosikan kenyamanan dan kepuasan diri sendiri sebelum orang lain. Sebaliknya, egoisme atau egoisme adalah keyakinan bahwa seseorang hanya memiliki alasan untuk melakukan apa yang penting baginya, tapi orang lain juga bisa berarti baginya. Next. Kemudian, psychological egoism atau egoisme psikologi, yaitu suatu paham yang mengklaim bahwa orang hanya melakukan apa yang ingin mereka lakukan dan bahwa di setiap tindakan pasti ada keinginan untuk melakukannya di pihak orang yang melakukan tindakan itu. Next. Kemudian rational egoism atau egoisme rasional. Hal ini berbeda dengan egoisme psikologi, terutama tipe egois yang diwakili oleh karakter Calicles, memiliki respon lain yang tersedia pada saat ini. Dia dapat mengabaikan kekhawatiran tentang bagaimana jiwa manusia bekerja dan dengan lebih tegas menyatakan bahwa apapun yang benar tentang manusia saat kita menemukannya, kita sebaiknya untuk mempertimbangkan pemenuhan keinginan pribadi. Karena satu-satunya alasan yang benar baik untuk melakukan sesuatu adalah karena kita menginginkannya. Ini adalah doktrin yang dikenal sebagai egoisme rasional, yang memang merupakan doktrin yang lebih sesuai dengan perselisihan antara Socrates dan Calicles, karena bersifat normatif. Artinya ini berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan dan mengapa kita harus melakukannya. Next. Sebelumnya. Oh ya, lanjut. Kemudian Nietzsche dan Will to Power. Nietzsche adalah profesor filologi klasik di Universitas Basel di Swiss. Terdapat 3 ide penting yang dikemukakan oleh Nietzsche. Yang pertama adalah will to power atau keinginan untuk berkuasa, kemudian the Übermensch, dan yang ketiga eternal recurrence atau pengulangan abadi. Next. Desire and interest atau keinginan dan minat. Keinginan adalah hal-hal yang seseorang alami sebagai kerinduan atau kecenderungan. Minat adalah hal-hal yang sangat penting bagi kehidupan dan kesejahteraan seseorang. Ada sesuatu yang menarik bagi orang tersebut jika mempromosikan kesejahteraan itu, tetapi apa yang menjadi minat tidak harus selalu sesuai dengan apa yang diinginkan pada saat tertentu. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk kepada bagian dari hedonisme. Hedonisme merupakan doktrin etika atau pandangan hidup yang mengajarkan bahwa hal yang terbaik bagi manusia adalah mengusahakan kesenangan atau hedon. Nah, bagi para penganut paham ini, bersenang-senang, pesta pora, dan pelesiran merupakan tujuan utama hidup mereka. Entah itu menyenangkan bagi orang lain atau tidak, mereka beranggapan hidup ini hanya sekali, sehingga mereka merasa ingin menikmati hidup itu senikmat-nikmatnya. Nah, di dalam lingkungan penganut paham ini, hidup dijalani dengan sebebas-bebasnya demi memenuhi hawa nafsu yang tanpa batas. Saat orang sudah terbiasa dengan gaya hidupnya yang mewah, sulit untuk orang itu mengubah hidupnya menjadi sederhana. Nah, hedonisme ini sudah muncul sejak awal sejarah filsafat yang timbul atas pertanyaan apa yang menjadi hal terbaik bagi manusia. Kemudian para hedonisme tersebut menjawab hedon atau kesenangan, yaitu segala hal baik apa yang memuaskan keinginan kita, apa yang meningkatkan kuantitas kesenangan atau apa kenikmatan yang ada di dalam diri kita. Next. Nah, ada beberapa kaum yang menganut paham hedonisme ini. Yang pertama, the Cyrenics atau hedonisme menurut kaum Cyrenaic. Nah, aliran yang pertama kali mengangkat filsafat hedonisme ini adalah kaum Cyrenaic, yang dinamai dengan tempat lahir dari pendiri aliran tersebut, Aristippos yang dari Cyrene, yaitu sebuah kota di Yunani yang di tempat itu sekarang bernama Libya. Nah, kaum Cyrene ini berpandangan bahwa kepuasan merupakan kebaikan alamiah, sehingga kepuasan dan hanya kepuasan yang secara universal diakui oleh seluruh umat manusia sebagai hal yang
dihasratkan. Nah, dengan demikian sebaliknya, rasa sakit adalah keburukan alamiah, yaitu sesuatu yang secara luas dipahami sebagai hal yang tidak dihasratkan. Dengan demikian, pernyataan yang menyatakan bahwa kehidupan yang baik adalah kehidupan yang mengandung sebanyak mungkin kepuasan dan sedikit rasa sakit, yang merupakan pernyataan yang tampaknya dapat disepakati oleh manusia dari beragam masa dan budaya. Nah, inilah kekuatan dari pernyataan yang menyebutkan bahwa kepuasan adalah hal alamiah dan bukan sebuah kebaikan konvensional. Sedangkan rasa sakit itu merupakan suatu keburukan alamiah. Next, selanjutnya the Epicureans atau hedonisme menurut kaum Epicureans. Nah, menurut kaum Epicureans ini, kesenangan itu merupakan tujuan hidup utama manusia. Kemudian menurut kodratnya, setiap manusia itu mencari kesenangan, dan kesenangan yang dimaksud itu bukanlah kesenangan indrawi, tetapi kebebasan dari rasa nyeri di dalam tubuh dan kebebasan di dalam keresahan dalam jiwa. Next. Kemudian yang ketiga itu John Stuart Mill on Hair and Flower Pleasure. Nah, di sini dikatakan hedonisme itu merupakan pandangan yang menganggap bahwa kesenangan adalah satu-satunya kebaikan alami yang ada, dan menempatkan rasa sakit sebagai satu-satunya kejahatan yang alami. Hedonisme ini kemudian menjadi filosofi hidup yang nyata dan memberikan kita panduan yang jelas tentang cara terbaik untuk hidup. Nah, John Stuart Mill ini merupakan seorang filsuf Inggris pada abad ke-19. Nah, seperti Cyrenaic dan Epicureans, ia percaya bahwa kesenangan adalah kebaikan alami dan rasa sakit adalah kejahatan alami. Dan akibatnya dalam filsafat moral Mill itu adalah dalam hal kesenangan dan rasa sakit, bahwa kehidupan yang baik harus dinilai. Namun Mill juga berpikir bahwa ada perbedaan antara berbagai kehidupan yang dapat dipimpin orang dan perbedaan yang tidak dapat dijelaskan secara langsung dalam hal kesenangan. Next. Dan yang terakhir, bagian yang terakhir yaitu sadistic pleasure atau nikmat kesadisan. Nah, kaum hedonis itu menyatakan bahwa pembuktian tentang kekeliruan filsafat mereka hanya akan berhasil jika kita menerima salah satu premis yang merupakan argumen Mill, yaitu ketidakpuasan hidup Socrates lebih baik ketimbang kepuasan hidup The Pig. Nah, jika kenikmatan merupakan satu-satunya kebaikan alami, maka kehidupan seperti apapun yang dipenuhi dengan kenikmatan akan sama baiknya dengan kehidupan lain, dan lebih baik dari kehidupan yang dipenuhi rasa sakit dan ketidakpuasan. Nah, namun barangkali kita tidak perlu menerima hal ini. Karena jika kenikmatan merupakan satu-satunya kebaikan alamiah, kehidupan seperti apapun yang dipenuhi dengan kenikmatan akan sama baiknya dengan kehidupan lainnya, dan lebih baik dari kehidupan yang dipenuhi rasa sakit dan ketidakpuasan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya, presentasi selanjutnya itu kepada Kak Widya. Silakan. Baiklah, selanjutnya yaitu Naturalism and Virtue. Naturalisme adalah teori yang menerima natura atau alam sebagai keseluruhan realitas. Istilah natura telah dipakai dalam filsafat dengan bermacam-macam arti, dari dunia fisika yang dapat dilihat oleh manusia, sampai kepada sistem total dari fenomena ruang dan waktu. Istilah naturalisme adalah kebalikan dari istilah supernaturalisme yang mengandung pandangan dualistik terhadap alam dengan adanya kekuatan atau ada wujud di atas atau di luar alam. Next. Yang pertama, yaitu the rational animal. Menurut Aristoteles, manusia hanyalah salah satu jenis hewan spesies Homo sapiens. Sekarang sudah tidak dapat disangkal benar, karena butuh tanggung jawab untuk melupakannya dengan mengingat fakta bahwa untuk mempelajari hal-hal penting dalam diri seseorang, manusia harus mempertimbangkan konstitusi alam atau hukum alam.
Misalkan saja, kasus tanaman di pot, kondisi yang menyebabkan sebuah tanaman akan subur dan kondisi tanaman akan layu dan mati disebabkan karena beberapa hal. Apakah itu terlalu basah, terlalu kering, terlalu terang, terlalu gelap, terlalu hangat, atau terlalu dingin. Terlebih lagi, kondisi ini berbeda menurut jenis tanaman. Untuk tanaman kaktus belum tentu cocok untuk tanaman anggrek tropis. Maka, dari kasus tersebut dapat dikatakan bahwa ada kondisi kehidupan yang baik dan ada kondisi kehidupan yang buruk yang disebabkan oleh alam terhadap makhluk hidup. Yang kedua yaitu the good for human being. Dalam etika, Nikomachen dikatakan sebagai aktivitas jiwa yang disesuaikan dengan kebajikan. Tetapi menurut Aristoteles, kehidupan yang baik tidak ada kaitannya dengan agama atau bahkan dengan moralitas, tetapi kehidupan yang baik tersebut ialah kehidupan di mana manusia menggunakan pikiran untuk berbuat, bertindak, dan berpikir dengan cara sebaik mungkin. Tentunya kehidupan yang baik secara abstrak. Dengan hal tersebut, lantas tidak menyarankan tidak adanya upaya intelektual atau penyelidikan akademis membantu kehidupan yang baik. Karena kebijaksanaan praktis daripada kecemerlangan intelektual di kehidupan yang baik merupakan penyelidikan intelektual tertinggi pun perlu bimbingan oleh akal sehat jika ingin digapai dengan baik dan bermanfaat. Yang ketiga yaitu etik and sociobiology. Aristoteles mempunyai pemikiran bahwa segala sesuatu yang memiliki tools atau akhir di mana harus mempunyai tujuan yang alami, yang baik, dan tergantung pada cara keberadaan hal yang bersangkutan, maka tujuan akan lebih tercapai dengan baik. Dalam sebuah buku botani, sebuah pohon akan mempunyai biji atau buah yang bagus, dianggap sebagai tools, buah akan berkembang dari pohon dengan bentuk, ukuran, warna tertentu. Maka, dilakukan cara terbaik agar menghasilkan buah yang bagus. Seperti cukup air, diberikan pupuk, maka tidak akan menyimpang dari tujuan awalnya. Penilaian dari kematangan sebuah pohon yang menghasilkan buah tersebut merupakan sifat biologis dan genetika. Meskipun kita berada dalam bidang tersebut, tetapi masih merujuk pada kebaikan. Jadi, pengetahuan tentang kebaikan manusia adalah fungsi dari pengetahuan biologis yang dimiliki manusia. Yang keempat yaitu virtue theory. Para filsuf berpikir banyak yang bisa diperoleh dengan fokus lain daripada penggunaan kalimat kebaikan mereka. Mereka beranggapan terlalu banyak perhatian yang diberikan pada konsep moral yang sempit seperti baik dan buruk, benar dan salah, dan tidak cukup untuk membandingkan konsep moral yang luas, seperti kemurahan hati, pengecut, kebodohan, dan kehati-hatian. Pendekatan filsafat moral itulah yang disebut dengan teori kebajikan. Yang kelima yaitu the natural as a norm. Etologi mendefinisikan sebuah studi tentang perilaku hewan dan makhluk lainnya di lingkungan alaminya. Cara keberadaan manusia dapat berbeda, misalnya lingkungan dan gaya hidup seseorang yang tinggal di New York dengan lingkungan dan gaya hidup seseorang yang tinggal di Afrika Timur. Sangat berbeda gaya kehidupannya. Kehidupannya akan mengikuti lingkungan di mana ia tinggal, bahkan apabila orang yang biasa tinggal di New York pasti akan membiasakan diri sesuai lingkungan alaminya, sekalipun berada di kota-kota lain. Sifat manusia terbentuk dari lingkungan di mana mereka tinggal. Contohnya, manusia primitif mereka beranggapan kehidupan di kota modern adalah semacam pertambahan budaya di atas mentalitas yang lebih mendasar. Gagasan orang-orang primitif lebih bersifat kealamian, sehingga mereka mempunyai gagasan adanya kepalsuan untuk tinggal di kota modern. Selanjutnya yaitu is the good for man good. Apa yang ditemukan berdasarkan konsep Aristoteles tidak dapat memberikan dasar untuk memutuskan gaya hidup terbaik untuk bersaing, yang dikarenakan hanya satu bentuk kehidupan, yaitu kehidupan yang alami, yang baik untuk manusia, dan bahkan ini akan menjadi salah satu pertimbangan di antara yang lain. Cara hidup yang dialami secara alami adalah sesuatu yang kita sendiri punya alasan untuk menolaknya. Mungkin sesuatu hal yang baik untuk manusia pada kenyataan tidak baik dilihat dari perspektif yang lebih luas. Sebelum ini. Dan yang terakhir yaitu untuk materi naturalism, yaitu natural good and freedom. Kebebasan yang alami bagi manusia adalah kondisi di mana mereka berkembang dari aktivitas yang secara naluri mereka suka. Mungkin merupakan cara yang layak untuk hidup, merupakan ide sejarah yang umum didengar, namun
filsuf lain berpendapat bahwa sesuatu yang alami bagi seseorang adalah sesuatu yang baru ditemukan dengan bantuan etologi dan ilmu lainnya. Contohnya saja seperti seorang penjaga kebun binatang yang bertanggung jawab atas kesehatan dan kesejahteraan hewan yang menjadi tanggung jawabnya. Penjaga binatang akan menemukan studi etologi yang bernilai tinggi, sebab studi tersebut dapat memberikan pengetahuan kepada penjaga tentang jenis kondisi di mana hewan akan berkembang. Seperti hewan akan memberitahu bahwa hewan tidak dapat berkembang dalam kondisi yang tidak dapat disediakan oleh kebun binatang. Dengan itu, penjaga akan menerapkan pola hidup untuk hewan yang berbeda. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya, untuk presentasi selanjutnya itu diserahkan kepada Neta. Kepada Neta, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator dan terima kasih atas kesempatannya untuk pagi ini, Pak. Selanjutnya kita akan membahas tentang eksistensialisme. Nah, di sini sebelum kita masuk, kita harus tahu apa sih filsuf itu, apa sih filsafat itu. Kita tahu filsafat itu adalah sebuah investigasi dan analisis tentang kehidupan, yang tujuan utamanya adalah untuk menemukan cara-cara dalam menjelaskan dan menggambarkan struktur dasar dan pola-pola kehidupan, dan mengkerucutkannya menjadi bagian yang lebih kecil, yang lebih singkat dan jelas. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang pertama tentang seorang filsuf yang terkenal, yaitu Kierkegaard, dan asal-usul dari eksistensialisme itu sendiri. Nah, di sini adalah picture dari Kierkegaard. Dia adalah seorang religious filsuf, di mana dia seorang prolific writer atau penulis yang sangat produktif, di mana dia memiliki banyak karya tentang paham eksistensialisme ini. Kierkegaard ini berkebangsaan Denmark, dan dia juga diakui sebagai ahli filsafat pertama di dalam bidang eksistensialisme ini. Dia juga bekerja dan berfokus pada etik dari agama Kristen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pandangan dua orang ahli filsafat yang sangat terkenal, yaitu pertama kita lihat pandangan dari si Hegel. Hegel mengklaim bahwa sistem filosofinya itu adalah untuk mencangkup dan menjelaskan segala aspek pengetahuan dan pengalaman manusia, khususnya untuk rasionalisasi agama Kristen, dan disebut juga sebagai kebenaran Christianity yang setuju untuk dikonversi ke pikiran rasional. Kita tahu pikiran rasional itu adalah kita dituntut untuk berpikir maju, bertindak maju, dan juga berpikir kritis untuk akhirnya kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Nah, selanjutnya Hegel mengklaim bahwa sistem ini sebagai semacam transformasi yang untuk menjadikan Kristiani itu mendapatkan layanan yang hebat. Jadi, menurut Hegel ini salah satu hal yang paling penting adalah tentang sistemnya. Sistem yang mencangkup, yang menjelaskan tentang pengetahuan dan pengalaman manusia. Sehingga pada akhirnya Kierkegaard itu bereaksi. Dia itu keberatan dengan pernyataan yang Hegel sampaikan. Reaksinya adalah dia mengatakan bahwa sistem itu seperti kehancuran, tidak masuk akal untuk dalam bidang keagamaan gitu. Berpikir rasional dalam bidang keagamaan itu tidak masuk akal gitu. Nanti kita akan lihat contohnya kenapa kok bisa Kierkegaard itu mengatakan bahwa pemikiran rasional itu dalam agama itu tidak masuk akal. Lanjut, dalam menjadikan kekristenan rasional hanya mengubahnya menjadi teori belaka. Hanya teori belaka dan tidak bisa dipraktekkan, tidak masuk akal untuk dipraktekkan. Berarti tidak sesuai dengan kebutuhan agama yang sebenarnya. Karena tidak akan menuntut dan tidak bisa menopang apa yang disebut Kierkegaard sebagai kedalaman atau inwardness. Selanjutnya, nah kita akan melihat tiga dasar dari sudut pandang eksistensialisme ini yang tercantum di dalam buku Kierkegaard ini. Pertama, pertanyaan yang tak dapat terhindarkan yang dihadapi manusia adalah bagaimana saya menjalani hidup. Jangankan di zaman Kierkegaard, sampai sekarang kita pasti berpikir dan menanyakan di dalam diri kita,
bagaimana saya menjalani hidup, bagaimana saya menjalani hidup ke depannya gitu. Apa yang harus saya ambil pelajaran dari masa lalu, apa yang harus saya ubah gitu. Nah, yang penting untuk kehidupan, dan dia juga mengatakan minat apapun yang mungkin merupakan pernyataan intelektual murni tidak akan pernah diprioritaskan daripada pertanyaan praktis. Pertanyaan praktis di sini adalah pertanyaan mengenai bagaimana saya menjalani hidup. Jadi, apapun pertanyaan intelektual kecerdasan yang sangat murni pun tidak bisa mengalahkan pertanyaan praktis yang sangat dasar mengenai bagaimana saya menjalani hidup. Beginilah mereka mengatakan ini penting untuk memahami konteks agama, bukan sesuatu seperti penjelasan teoritis, atau bahkan pengalaman manusia karena cara hidup yang sangat penting. Nah, di sini ada seperti quotes dari Kierkegaard, yaitu filsafat sangat tepat mengatakan bahwa hidup harus dipahami secara ke belakang atau ke belakang terbalik, tapi kemudian kita harus juga melihat ke depannya. Yang maksudnya adalah ini mengajarkan kita bagaimana cara untuk berpikir sederhana dalam menjalani hidup. Bagaimana kita cara mempelajari sesuatu itu dari masa lalu, menganalisanya, dan mengambil pelajaran apa yang kita mau untuk kita pelajari. Yang akhirnya kita akan mengetahui sisi di dalam diri kita, bagaimana apa sih yang kita butuhkan gitu, dan apa yang akan kita lakukan untuk kedepannya. Dari analisa tersebut kita menemukan jawaban bahwa hal-hal yang diubah itu harus bisa lebih baik dari masa lalu. Sehingga di masa depan kita akan percaya kepada diri kita sendiri karena kita sudah belajar dari pengalaman dan kita mendapatkan hasil yang baik dari kita sudah memiliki kepercayaan penuh untuk diri kita sendiri yang membuat kita akan berani dalam menjalani hidup ke depannya. Selanjutnya adalah yang kedua, kebenaran itu adalah subjektif. Artinya kebenaran itu bukan suatu hal yang objektif. Ini menurut Kierkegaard dalam bukunya. Berarti apa yang kita jalani dalam hidup ini berbeda dengan murni yang intelektual. Begitulah kebenaran yang disebutnya adalah secara subjektif. Nah, ini ada contoh dari pernyataan Kierkegaard ini, di mana kalimat tersebut diperkuat oleh argumen Kierkegaard yang membuat kita lebih memahami apa maksud dari pernyataan itu. Bahwa setiap agama atau filsafat yang kita jalani harus benar-benar dihayati. Bukan sembarang aja. Apapun kebenaran objektif dari ajaran Kristen, mereka yang hidup dengannya harus menerima kebenarannya secara subjektif, yaitu benar bagi mereka. Contohnya, kita seorang Indonesia pasti memiliki ragam agama dan suku yang berbeda-beda. Dalam segi agama, kita hidup berdampingan dengan umat Kristiani, dan di mana ketika kita berteman atau menjalin hubungan dengan mereka, kita harus menerima kebenaran bahwa agama mereka itu ya benar menurut mereka gitu. Kita tidak bisa menyangkal seperti kenapa sih agama kamu itu salah, itu nggak benar, yang benar itu agama saya gitu. Kamu nggak seharusnya mengikuti agama kamu karena itu tidak masuk akal. Kita tidak bisa seperti itu karena yang disebut kebenaran secara subjektif itu benar bagi mereka, benar bagi kita. Kita tidak bisa berpikir rasional dalam hal ini gitu. Nah, sama halnya apa yang dikatakan Kierkegaard sebelumnya, agama itu tidak bisa kita katakan dalam hal rasional. Agama itu hanya bisa kita dapatkan dalam subjektifnya, bukan juga objektif. Dan ini ada seperti ungkapan yang terkenal yang keluar dari buku Kierkegaard, Leap of Faith, yang artinya lompatan iman. Keyakinan atau kepercayaan pada sesuatu yang tidak berwujud atau tidak dapat dibuktikan. Misalnya, diperlukan lompatan keyakinan untuk mengejar langkah yang tidak biasa ini, yaitu mentransplantasikan hati hewan ke pasien manusia. Atau contoh lain, mentransplantasikan mata hewan untuk ke mata manusia. Itu kan hal yang tidak bisa dibuktikan, tidak dapat dilakukan. Nah, sama halnya dengan iman. Iman itu sebenarnya itu emang tidak berwujud gitu. Dan ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dibuktikan, tidak dapat dijawab gitu, tidak dapat dipikir secara rasional, balik lagi gitu. Selanjutnya, yang ketiga adalah meskipun dari sudut pandang objektivitas kritis, kebenaran yang membangun akan selalu tampak tidak masuk akal. Ini tidak berarti bahwa kita bebas untuk hidup dengan doktrin lama apapun yang kita sukai. Berkenaan dengan pemahaman,
Misalnya orang dengan kecerdasan tinggi memiliki keunggulan langsung dibandingkan orang dengan kecerdasan terbatas atau kecerdasan yang biasa saja. Tetapi ini tidak benar dalam hal memiliki iman. Yaitu ketika iman mengharuskan dia melepaskan pemahamannya, maka memiliki iman sama sulitnya bagi orang yang paling cerdas, seperti halnya bagi orang yang kecerdasannya paling terbatas gitu. Contoh dalam hal ini maksudnya ketika orang cerdas disuruh melepaskan pemahaman tentang kecerdasannya dan disuruh dia belajar agama dari dasar, pasti akan sama sulitnya bagi seorang intelektual yang biasa saja dalam memahami agama dari dasar, karena untuk memahami agama butuh keseriusan, butuh penghayatan untuk bisa memahaminya. Selanjutnya, nah kita berpindah ke filsuf yang terkenal asal Prancis, yaitu si Jean-Paul Sartre. Ini dia tuh adalah seorang ateis. Dia sudah mengakui bahwa dirinya ateis. Nah, dia juga berpendapat nih tentang keberadaan manusia ini gitu. Nah, ini menarik karena kenapa? Sartre ini mengungkapkan bahwa keberadaan itu datang sebelum esensi. Maksudnya adalah kenapa sih Sartre bisa mengungkapkan hal seperti itu? Maksudnya gini, esensi itu kita tahu adalah inti dari segala sesuatu. Jika esensi itu tidak ada, maka segala sesuatu itu tidak ada. Jadinya esensi itu adalah pokok dari segala sesuatu. Misalnya kita umat muslim, kita ada karena kita ada intinya, Allah, ya kan? Karena ada Allah kita tercipta. Kalau tidak ada Allah, kita tidak akan ada di dunia ini gitu. Tapi paham bagi Sartre ini berbeda. Keberadaan itu ada sebelum adanya esensi gitu. Jadi keberadaan dulu baru esensi. Itu kan tidak masuk akal kalau kita berpikir secara logika. Nah, alasan dia berkata seperti ini adalah karena dia tidak percaya akan Tuhan, serta dia menolak gagasan tentang sifat atau esensi manusia. Yang kita tahu esensi manusia itu sudah ditakdirkan sebelum kita lahir. Tapi dia nanti berpendapat bahwa sifat manusia itu datangnya karena adanya kayak planning kreatif. Entah dari mana dia cuma hanya menyebutkan itu planning kreatif gitu. Jadi keberadaan dulu baru esensi seperti itu. Nah, dalam menjawab pertanyaan dasar bagaimana saya harus hidup, kita harus menolak banding apapun terhadap argumen tentang sifat manusia. Alasan penolakan ini adalah keyakinan bahwa manusia tidak memiliki takdir sebelumnya atau bahkan karakter esensial. Seperti itu. Dia juga kayak berpikir atau menemukan alasan berpikir logis tentang bagaimana saya harus hidup karena dia ateis. Jadi dia berpikir seperti itu. Nah, kemudian Sartre ini mengatakan manusia tidak lain adalah apa yang dia buat dari dirinya sendiri. Maksudnya, manusia itu harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Setiap kali atau setiap perbuatan yang dia buat, dia harus mengakuinya jika dia salah. Gitu. Dan jika benar, dia emang harus meneruskannya. Dan dia sportif dalam hal ini. Ngaku jika salah, seperti itu. Selanjutnya adalah pandangan dari Sartre. Ini adalah gambar dari Sartre, filsuf asal Prancis. Dia itu tidak percaya Tuhan, dan bagi dia tidak ada Tuhan, dan karenanya tidak ada sifat manusia yang telah ditakdirkan sebelumnya. Pandangan dia diperkuat dengan contoh dari Abraham dan Ishak. Jadi dia mencontohkan bahwa sebelumnya yang cara yang paling koheren yang mana dia berkata tentang sifat manusia yang khas itu adalah terbentuk dari creative plan, rencana kreatif untuk manusia tersebut. Jadi manusia itu terbentuk dari rencana kreatif. Dia mengumpamakan seperti arsitek yang bakal membuat desainnya dan akhirnya akan menjadi mesin. Dia berpendapat bahwa mesin itu bisa terjadi bahkan sebelum adanya desain gitu. Jadi udah ada aja mesin itu tersendiri gitu. Dia berpendapat seperti itu. Nah, ada lagi quotes dari si Sartre ini, jika sebuah suara berbicara kepada saya sendirilah yang harus memutuskan apakah suara itu adalah suara malaikat atau bukan. Jika saya menganggap tindakan tertentu sebagai baik, hanya sayalah yang memilih untuk mengatakan bahwa itu baik dan tidak buruk. Nah, maksudnya di sini adalah hanya kita yang bisa memutuskan bahwa hal yang baik untuk kita itu seperti apa. Keputusan yang akan kita ambil itu
seperti apa? Karena kita akan mengconsider kayak mengconsider bahwa hal yang kita lakukan itu adalah hal yang kita anggap benar secara moral pada saat situasi tersebut. Jadi apapun keputusan yang kita ambil itu tuh datang dari diri kita sendiri. Apakah kita akan menyebutnya seperti pikiran itu datang dari malaikat atau dari hal-hal seperti gaib? Nah, itu kita yang memutuskan sendiri. Sama halnya pandangan dia tentang Abraham dan Ishak, tentang pembunuhan anaknya. Dia tidak percaya bahwa itu datangnya dari Allah gitu, dari malaikat. Dia percaya bahwa itu cuman kayak supranatural atau hal gaib gitu, karena pandangannya seperti itu. Nah, selanjutnya sambungan dari slide sebelumnya, manusia dikutuk untuk bebas. Dikutuk karena dia tidak menciptakan dirinya sendiri, namun tetap bebas. Dan sejak dia dilemparkan ke dunia ini, dia bertanggung jawab atas semua hal yang dia lakukan. Karena tidak ada yang menentukan jawabannya kecuali diri kita sendiri. Kita sendiri yang bertanggung jawab atas keputusan yang kita buat. Dan selanjutnya, kebebasan membebaskan keinginan kita dari penentuan agensi lain, tapi juga membuat kita bertanggung jawab sepenuhnya. Jadi kita bebas, kita bisa berkeinginan apapun, tapi kita juga harus bertanggung jawab sepenuhnya. Tidak mungkin orang yang bertanggung jawab, jadi kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Nah, di sini adalah poin selanjutnya itu kesedihan dan hal buruk gitu. Di sini itikat buruk maksudnya kesedihan dan itikat buruk. Kita membahas yang pertama derita ini atau kesedihan. Dalam kesedihan kita menjadi dasar akan kebebasan kita. Keberadaan saya memprovokasi penderitaan sejauh saya tidak mempercayai diri saya sendiri dan reaksi saya sendiri dalam situasi ini. Ini masih dalam Sartre berpendapat. Dan ada dua uraian yang bisa menjelaskan kalimat tersebut. Pertama, kita harus membuat beberapa pilihan dengan mengetahui bahwa konsekuensinya akan berdampak besar pada orang lain. Seperti seorang komandan mengirim pasukannya ke medan perang. Jadi, seorang pemimpin di sini contohnya, dia harus mengetahui pilihan-pilihan yang ada di depan dia, mana yang harus diambil, yang akan menyelamatkan anggotanya, yang akan menguntungkan anggotanya dan berdampak menguntungkan negaranya. Sama halnya seperti seorang tim dokter spesialis yang akan mengutus para anggotanya untuk melakukan pembedahan darurat. Dia otomatis mengirim dokter spesialis yang berpengalaman. Tidak mungkin dia mengutus dokter umum untuk langsung terjun menindaklanjutinya. Akan tetapi dia pasti mengirim dokter spesialis dalam keputusan dia. Mungkin saja dokter umum itu terlibat, tapi hanya sebagai penonton. Maksudnya dia koas, dia melihat bagaimana cara melakukan menindaklanjuti pasien kritis tersebut. Seperti itu. Yang kedua adalah dalam memilih untuk diri kita sendiri, kita juga harus memikirkan tentang hal orang lain gitu. Jadi bukan hanya kita bersifat individualistik, tapi kita harus bersifat socialization. Kita harus memiliki rasa sosial seperti itu. Nah, argumen selanjutnya adalah pernyataan Sartre ini menyebutkan bahwa sayalah yang memilih untuk mengatakan apakah tindakan atau cara hidup tertentu itu baik atau buruk bagi saya. Yang mungkin membuat kita berpikir bahwa setiap individu dapat melakukan apa yang dia inginkan. Jika kita ingin melakukan apapun yang kita suka, ambillah tindakan yang paling menyenangkan. Bukan kita berpikir ketika psikopat membunuh orang yang dianggap itu ada hal yang menyenangkan bagi dia. Itu bukan sesuatu hal yang logis, karena itu adalah pekerjaan psikopat. Untuk manusia seperti kita yang logis, kita melakukan hal paling menyenangkan yang menguntungkan bagi kita pastinya kan. Nah, selanjutnya yang benar adalah bahwa kehidupan manusia yang baik tidak dibedakan oleh apa yang dipilih, melainkan di mana ia dipilih. Seperti contohnya, kita memilih untuk bekerja di perusahaan yang paling besar. Akan tetapi, kita ditempatkan dengan di keadaan di mana kita diterima di perusahaan yang biasa saja. Nah, cara penerimaan yang biasa saja dan cara penerimaan di tempat perusahaan besar itu memiliki rintangan yang berbeda pastinya. Akan tetapi kita tuh jangan mengambil hal yang kita anggap benar
ketika kita diterima di perusahaan besar itu adalah kebenaran, dan ketika kita diterima di perusahaan yang kecil itu adalah hal yang tidak benar. Kita tidak boleh berpikir seperti itu, karena apa yang sudah kita dapatkan itu adalah hal yang ditakdirkan oleh alam semesta gitu. Jadi intinya adalah di mana kita terpilih itu adalah kebenaran. Kita harus menerimanya karena ada hal lain yang menunggu kita di perusahaan tersebut yang nantinya akan mensukseskan kita dan perusahaan tersebut ke depannya. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi ke depannya, seperti itu. Selanjutnya, semua hal yang kita inginkan dapat dicapai dengan mengorbankan kesedihan kita. Yang akibatnya kehidupan yang baik dan jenis kehidupan yang memiliki makna dan nilai itu pasti tidak mudah untuk digapai. Butuh pengorbanan seperti kesedihan kita. Kita pasti akan frustasi, pasti kita akan sedih gitu. Jadi kita akan mengorbankan kesedihan kita untuk menggapai sesuatu. Nah, anguis ini atau kesedihan ini ada dua sumber. Dua sumber yang membedakannya yaitu pertama, diri kita sendiri yang akan memikul semua tanggung jawab gitu. Diri kita sendiri akan memikulnya. Yang kedua, tidak ada orang yang bisa menjelaskan siapa diri kita sebenarnya. Hanya kita yang bisa menjelaskan siapa diri kita sebenarnya. Apa yang kita butuhkan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita hindarkan. Selanjutnya, kita tidak boleh menyebut diri kita bukan apa-apa, karena itu dianggap bagi Sartre adalah sebuah absurd gitu, kayak tidak jelas. Tidak ada pendirian gitu. Jadi kita tidak boleh menyebut diri kita bukan apa-apa karena itu adalah keabsurdan bagi si Sartre. Selanjutnya adalah tidak ada yang menentukan pola hidup kita selain diri kita sendiri. Nah, ini selanjutnya kita masuk ke putus asa. Kami membatasi diri pada ketergantungan pada apa yang ada dalam kekuatan kami, kemampuan kami untuk mempengaruhi. Dan ada hal-hal lain yang sangat penting bagi kita yang tidak dapat kita kendalikan. Karena di dunia ini hal-hal di sekitar kita tidak sepenuhnya kita dapat mengendalikannya. Ada cangkupan-cangkupan yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak. Itu berdasarkan kemampuan kita, skill kita. Selanjutnya adalah bad faith, iman yang buruk. Nah, di sini maknanya adalah jika kita terbukti bersalah karena menganggap diri kita sendiri bukan sebagai orang bebas, tetapi sebagai objek. Dengan iktikat yang buruk, saya menyembunyikan kebenaran dari diri saya sendiri. Saya harus mengetahui kebenaran dengan sangat tepat untuk menyembunyikannya lebih hati-hati. Tampaknya ada beberapa tumpang tindih dalam konsepsi Sartre tentang iktikat buruk, dan konsepsinya itu tentang penipuan diri sendiri. Seseorang dapat hidup dengan iktikat buruk yang menyerahkan gaya hidup yang konstan dan khusus. Jadi itu kayak pendapat Sartre tentang iman yang buruk. Nah, selanjutnya yang terakhir dari bagian saya adalah tentang keberadaan manusia yang tidak jelas ini. Nah, absurd mengacu pada konflik antara kecenderungan manusia untuk mencari makna yang melekat dalam hidup dan jawaban diam dari alam semesta di mana muncul kebenaran yang keras bahwa tidak ada makna yang melekat dalam hidup. Nah, gagasan ini diperkuat lagi dengan pendapat Sartre lagi tentang keberadaan manusia. Dia mengulas tentang keberadaan manusia karena eksistensialisme ini emang pada dasarnya melakukan penyelidikan tentang keberadaan manusia khususnya. Nah, di sini Sartre ini mengatakan bahwa keberadaan manusia itu tidak masuk akal yang akhirnya fakta membuktikan keberadaan manusia bukanlah sesuatu yang dapat dijelaskan. Emang sebenarnya kita berpikir emang seperti itu, karena itu kita tuh tercipta karena dari Allah seperti itu, karena kita umat beragama Islam. Nah, lain hal dengan Sartre. Nah, kebenarannya adalah bahwa hal tentang hidup itu absurd dan tidak ada penjelasan yang logis tentang keberadaan manusia. Dan dengan hal ini tidak ada alasan untuk kesedihan. Karena apa? Ketika kita tidak dapat jawaban tentang keberadaan manusia, kita tidak ada alasan untuk bersedih gitu. Kecuali jika kita harus berpikir harus ada penjelasan seperti itu. Akibatnya, jika hal itu terjadi, kita mencari tahu terus tentang keberadaan manusia itu seperti apa. Jadi yang terjadi adalah keputusasaan. Dan menurut para empiris, inilah yang tidak seharusnya kita pikirkan, menurut para ahli empiris. Sebenarnya keberadaan manusia ini tidak harus kita pikirkan, jangan dipikir panjang, yang akan membuat otak kita tidak ada habisnya berpikir, seperti itu.
Nah, beda lagi bagi para kaum eksistensialisme. Secara rasionalisme mereka tidak menemukan jawaban logisnya, yang akhirnya dia mengakui bahwa setelah berbagai macam penelitian, percobaan, dia tidak menemukan jawaban tentang keberadaan manusia itu secara logisnya seperti apa gitu. Nah, yang pada akhirnya kita dapat ujung kesimpulan dari eksistensialisme itu seperti apa. Jadi eksistensialisme ini yang kita tahu adalah penyelidikan secara filsafat yang mengeksplor tentang keberadaan manusia, masalah dari keberadaan manusia itu seperti apa, dan berpusat pada pengalaman berpikir, berperasaan, dan bertingkah laku. Dan juga dasar dari individualistik kita itu berpusat pada ketakutan mental kita, hilang arah, kebingungan gitu, dan juga kecemasan, yang akhirnya kita berpikir dan menghadapi bahwa dunia ini tampaknya tidak jelas dan tidak berarti apa-apa gitu, seperti itu. Jadi itulah penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan maaf jika ada kesalahan. Dilanjutkan dengan moderator. Presentasi dari moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Neta. Selanjutnya itu materi tentang acting in good faith atau bertindak dengan itikat baik atau niat baik. Implikasi utama mengenai eksistensialisme sehubungan dengan perilaku manusia adalah apa yang kita pilih untuk dilakukan, bagaimana kita memilih untuk menghabiskan hidup kita, bukan hal yang penting dibandingkan dengan cara kita memilihnya. Apapun pilihannya itu, setidaknya berharga sejauh itu dibuat dengan niat baik. Hal ini berarti bahwa kebebasan dan tanggung jawab yang terkait dengan semua pilihan manusia itu diberikan sebagai sesuatu hal yang utuh atau penghargaan yang penuh. Gagasan bahwa nilai selaras dengan cara dan motif di balik pilihan yang kita buat adalah sesuatu yang masuk akal. Motif dan niat dari suatu tindakan dapat menjadi faktor penting dalam mengevaluasi tindakan tersebut. Mengakui kebebasan fundamental untuk menentukan sendiri pilihan kita merupakan tanggapan yang benar akan itikat baik. Pengakuan seperti itulah yang akan membedakan manusia satu dengan manusia yang lain. Dan oleh sebab itu, itikat baik merupakan pencapaian terpenting dari manusia. Untuk mengakui kebebasan dalam menentukan pilihan bagi diri kita sendiri, tidak ada suatu hambatan apapun. Ini berarti bahwa pilihan apapun dapat dibuat dengan adanya itikat baik. Memilih menjadi penjahat yang keji bisa jadi merupakan pernyataan dari itikat yang baik. Sama halnya dengan memilih untuk membaktikan kehidupan kita kepada masyarakat. Dan kemudian timbul pertanyaan, apakah fakta bahwa kehidupan yang keji ini dipilih dengan itikat baik akan membuat kehidupan itu menjadi lebih baik? Implikasinya bahwa meskipun orang-orang menjalani kehidupan yang jahat, faktanya mereka secara bebas memilih dan mengakui tanggung jawab mereka untuk pilihan mereka, dan itu merupakan itikat baik. Meskipun kehidupannya buruk, itu mengandung hal-hal yang bernilai bagi mereka. Kita tidak dapat menyangkal hal tersebut. Ia memang memilih nilai tersebut, dan kita tahu apa yang dia pilih dengan bebas. Dari hal tersebut, apakah fakta bahwa ia memilih bebas membuatnya lebih baik atau tidak? Selanjutnya, Neta. Selanjutnya itu the creation of value, atau penciptaan terhadap nilai-nilai. Untuk berbagai kasus, salah untuk menganggap orang hanya sebagai pemilih antara nilai-nilai. Sebaliknya, pilihan itu sendiri justru memperdayakan nilai. Dengan kata lain, kita sendiri adalah pencipta dari suatu nilai. Manusia adalah pencipta nilai dalam konteks kepentingan, pilihan, dan tujuan manusia untuk membentuk segala sesuatu menjadi bernilai. Menurut para penganut relativisme, semua hal yang bernilai hanya dapat dibahas secara intelektual dalam konteks manusia dan tidak masuk akal untuk memikirkan nilai-nilai sebagai kepentingan dan hasrat manusia yang spesifik. Menurut Sartre, kebebasan individu melampaui memilih nilai mereka sendiri dari set yang sudah ada, dan dalam beberapa kasus setidaknya mencakup kebebasan untuk menciptakan nilai dan untuk menghasilkan sesuatu yang berharga. Eksistensialisme mungkin menjawab bahwa keterikatannya dengan ritual membuat itu berharga bagi pelaksananya.
dalam setiap tujuan ada universalitas. Dalam pengertian ini maksudnya bahwa setiap tujuan dapat dipahami oleh setiap orang. Mengenai pilihan seseorang yang dibuat dengan niat baik, kita dapat mengatakan bahwa itu bergantung pada nilai bersama, dan bahwa tidak ada seorang pun kecuali dia yang dapat melakukannya. Selanjutnya, Lita. Selanjutnya itu radical freedom atau kebebasan yang radikal. Inti dari eksistensialisme adalah doktrin kebebasan radikal. Kita diberitahu bahwa kondisi manusia adalah salah satu kebebasan yang tidak terelakkan atau tidak terhindarkan, meskipun bukan hanya hal tersebut. Dan dengan demikian, tanggung jawab yang tidak terhindarkan, tanggung jawab untuk memilih nilai-nilai kita sendiri dan bertekad pada diri kita sendiri. Pembicaraan tentang kebebasan selalu membutuhkan kualifikasi. Artinya bebas berarti sejalan dengan suatu logika atau hukum. Hal ini artinya bahwa ada banyak cara penting di mana kita dapat bebas dan tidak dapat memperoleh kebebasan. Misalnya, saya berinvestasi dimanapun yang saya inginkan. Kemudian dari beberapa investasi tersebut ada investasi yang ilegal saya lakukan dan juga investasi bodong. Jika seorang penasihat keuangan saya mengatakan bahwa saya tidak dapat berinvestasi dalam hal tersebut, hanya pada satu pandangan tersebut, mungkin ia bermaksud bahwa investasi seperti itu bukan hal yang logis untuk dilakukan atau bukan hal yang mungkin untuk dilakukan, karena mungkin akan menyebabkan kerugian bagi diri saya sendiri dan lain sebagainya. Kemudian besar baginya adalah bahwa itu mustahil secara finansial, atau memang dari dana yang tersedia bagi saya itu tidak ada, atau bahkan investasi yang diusulkan adalah investasi ilegal. Kemudian mungkin maksud bahwa adalah hal yang tidak dapat saya lakukan, investasi yang tidak saya lakukan itu merupakan sesuatu hal yang tidak etis, bahwa investor yang layak secara moral tidak dapat berinvestasi di dalam investasi yang ilegal. Semua alasan ini menghadirkan investor dengan keterbatasan atas apa yang dapat dan tidak dapat mereka lakukan. Mereka mengesampingkan tindakan-tindakan dengan alasan bahwa mereka secara logis tidak mungkin, secara keuangan tidak mungkin, atau ilegal dan ceroboh. Apa yang logis atau tidak mungkin secara fisik memang tampak mustahil dalam arti lebih kuat daripada hal-hal yang dikatakan mustahil secara hukum. Tetapi hal yang penting untuk diamati adalah bahwa kemustahilan logis dan fisik tidak lebih penting daripada yang sah atau diakui oleh hukum dari sudut pandang pertimbangan praktis. Di saat kita berpikir tentang apa yang harus dilakukan, kita berupaya membatasi pilihan kita. Ini adalah titik dari suatu nalar atau pemikiran. Kita harus mengesampingkan tindakan tertentu untuk dapat menyingkirkan tindakan tersebut, kita harus mempertimbangkan pilihan di suatu sisi, sehingga harus ada pertimbangan di mana mereka tersedia bagi kita. Tetapi dalam memutuskan untuk melawan pilihan tersebut, kita juga harus mengakui ada alasan untuk mengesampingkan kebebasan. Artinya untuk suatu pilihan yang ingin kita ambil itu harus kita pikirkan terlebih dahulu, bukan mengesampingkan hanya kebebasan dalam melakukan pilihan. Kemudian jika hal ini benar, maka kebebasan radikal yang berbicara tentang eksistensialisme adalah kebebasan logika. Dalam batas-batas kemungkinan logis, ada banyak cara lain yang membatasi kebebasan bertindak. Tapi lebih dari itu, batasan-batasan tambahan ini tidak boleh ditolak tetapi disambut. Karena kebebasan yang seharusnya kita inginkan bukanlah suatu kemungkinan pilihan yang tak terbatas, melainkan kebebasan yang rasional. Hal ini berarti bukannya adanya pembatasan terhadap kebebasan, namun justru ini membuat kebebasan itu lebih bernilai atau lebih berharga. Demikian pula untuk bebas memilih nilai-nilai dari dalam diri kita. Diri kita sendiri yang tidak menghalangi supaya untuk menemukan apa yang secara objektif baik dan apa yang secara objektif buruk. Jika dengan melakukan itu kita menemukan kebenaran,
ini tidak akan lebih menjadi penolakan mendasar terhadap kebebasan daripada mengejar subjeknya saja. Jadi, memiliki konsekuensi penting bagi cara-cara berpikir eksistensial, menghargai kekuatan penuh mereka, kita perlu melihat mereka dalam konteks review umum argumen. Baiklah, sekian dari presentasi kami kelompok 2, dan sebelumnya terima kasih kepada Bapak dan teman-teman yang telah menyimak dan memperhatikan dari presentasi kami, dan disilakan kepada rekan-rekan semuanya yang ingin mengajukan pertanyaan untuk disampaikan di kolom chat. Terima kasih, dikembalikan. Baik, terima kasih. Sebelum hafal namanya semua, jadi beberapa ada Tika, ada Widya Fitri, ada Neta, ada Mardiana, dan Ajisman. Baik, ini awal semester yang bersemangat, saya kira ya. 4 bab dilalap begitu saja. Saya pertama membaca buku ini ketika S3 itu tahun 2012, dan itu belum tamat sebenarnya, baru sampai bab keempat. Jadi pekan depan saya berpacu juga dengan Anda ini semua untuk menyamakan iramanya agar sama-sama selesai pada bab ke-8 kita pekan depan. Saya menemukan buku ini tanpa sengaja karena banyak waktu selama masa studi yang tidak terpakai. Saya cari-cari buku, ketemu untuk sebuah buku tahun 2012 tentang etika. Dan ini jauh lebih kaya daripada yang ada di dalam buku-buku etika sendiri, karena buku etika sendiri pasti hanya akan mengambil ringkasan-ringkasan dari pemikiran-pemikiran tadi. Ada Mills, ada Sartre, ada Plato, ada Aristoteles, dan yang lain-lain itu. Nanti juga, nah salah satu keunggulan buku ini adalah, kelebihannya adalah dia berjenjang. Apa yang disampaikan di sini itu berjenjang, mulai dari yang paling bawah itu egoism, lalu hedonism, lalu eksistensialism, tapi naturalism dan virtue theory, sama yang barusan itu adalah eksistensialism ya. Nah, jadi berjenjang. Yang terakhir itu nanti kan adalah tentang agama. Jadi etika berdasarkan cara pandang agama. Nah, ada beberapa catatan di sini yang perlu Anda perhatikan. Pertama itu bahwa cara berpikir yang disampaikan di sini adalah cara berpikir orang-orang di masa lalu yang diperkenalkan pada kita, dan itu bukan berarti itu adalah kebenaran cara berpikir. Sama seperti tadi Sartre itu ateis, dan dia sepertinya juga kebingungan dengan diri. Baik, kita persingkat, kita diskusi sekarang. Mungkin dikembalikan dulu ke layar normal. Baik, kita coba diskusi tentang 4 teori ini dulu. Silakan siapa yang ingin menyampaikan pertanyaan untuk diangkat untuk diskusi. Karena ini menarik bagi Anda, bagi saya ini adalah suatu topik yang memang mungkin baru pertama kali kita sama-sama baca dan sama-sama pahami. Silakan. Assalamualaikum Pak dan teman-teman semuanya. Ya, silakan. Ini Fadila ya.
Iya Pak, izin perkenalkan nama saya Fadila. Yang ingin saya tanyakan mengenai hedonisme. Hedonisme ini kan berkaitan seperti kesenangan, kekayaan, terus popularitas, kebebasan. Nah, biasanya itu diadaptasi dari budaya asing. Nah, belakangan ini kan, bukan belakangan ini sih, mungkin sudah banyak masuk budaya-budaya asing itu ke negara kita dan banyak pengaruh negatif seperti kehidupan bebas atau penggunaan narkoba segala macam itu dan lebih konsumtif gitu kan. Apalagi banyak itu masuk ke remaja gitu ya teman-teman atau semuanya. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana untuk mencegah hedonisme tersebut khususnya kepada remaja dan apakah hedonisme itu memiliki dampak positif dalam kehidupan? Terima kasih. Saya sambil mencatatnya. Silakan yang lain ingin bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Si apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Rahma Dewi. Sekilas tadi penyaji memberi materi mengenai sadistic pleasure, yang mana di sana dinyatakan bahwa ketidakpuasan hidup Socrates itu lebih baik ketimbang kepuasan hidup The Pig. Jadi bisakah penyaji memberikan alasan atau landasan atas pernyataan tersebut? Terima kasih, Pak, dan teman-teman sekalian. Ketidakpuasan apa tadi, Rahma? Ketidakpuasan hidup Socrates itu lebih baik ketimbang kepuasan hidup The Pig. Terima kasih, Pak. Detik. Ya, Pak, The Pig. Baik, ada yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Anggela Sukma Pratiwi. Ingin bertanya kepada kelompok penyaji, yaitu mengenai egoisme dan hedonisme. Ketika egoisme berhasil mendapatkan apa yang diinginkan, apa yang akan terjadi terhadap hedonisme? Apakah mereka mempunyai hubungan yang sama atau tidak? Kayaknya yang lain menangkap enggak? Kayaknya ada sinyal yang terputus ya. Iya Pak, tapi intinya pertanyaannya tadi itu yang saya tangkap itu ketika egoisme itu berhasil mendapatkan apa yang diinginkannya, ada kaitannya nggak dengan hedonisme gitu. Berarti hanya itu ya, sama dengan yang saya catat. Baik, baik kita coba diskusi dulu sesama kita di sini. Silakan kalau ada yang punya pikiran atau ide tentang pertanyaan yang tadi, 3 pertanyaan yang diajukan. Oh, detik itu maksudnya babi tadi itu ya.
Saya pikir apa detik, kan depannya detik. Baik, ada saya yakin Anda juga semua itu terprovokasi dengan tulisan-tulis di awal ini tentang egoism, tentang selfishness, self-interest, hedonism, gitu ya. Dan memang ternyata pertanyaannya berkisar di situ. Silakan kita diskusikan. Baiknya egoism jangan diterjemahkan sebagai egoisme dalam bahasa Indonesia, selfishness jangan diterjemahkan juga sebagai egoisme juga. Kita gunakan aja istilah yang mereka gunakan, selfish, egoism ya egoism. Karena nanti maknanya jadi berbeda. Soalnya egoism dengan selfish itu ternyata dua kata yang berbeda. Di sini dijelaskan memiliki makna yang berbeda, sementara di bahasa Indonesia egois dan selfish itu dianggap ya sama, jadi egois. Gitu. Ya kan? Kamu egois. Nah, maksudnya adalah egoism atau selfish. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama, apakah hedonisme memiliki dampak positif bagi kehidupan kita? Akan dijawab oleh Bang Anjisman. Kepada Bang Anjisman, silakan. Baik, terima kasih saudari moderator. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Fadila. Yang mana pertanyaannya bagaimana cara untuk mencegah adanya terjadinya hedonisme dan apakah hedonisme itu punya dampak positif di dalam kehidupan. Sebagaimana yang kita tahu, itu hedonisme itu kan merupakan suatu sifat atau paham yang hampir dimiliki oleh semua orang. Yang mana hal ini disebabkan karena setiap manusia itu pasti ingin memiliki kesenangan dan kebahagiaan di dalam hidupnya. Dan ditambah lagi dengan adanya rasa tidak puas terhadap apa yang sudah dimiliki. Sehingga seseorang itu akan berusaha untuk mencapai apa yang diinginkannya. Nah, kemudian kita sebagai manusia itu dapat mencegah sikap hedonisme yang terjadi pada diri kita sendiri itu. Di antaranya itu selalu bersyukur. Bersyukur maksudnya tuh merasa puas dengan apa yang telah kita miliki dan merasa bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah Dia berikan. Kemudian selanjutnya kita harus selektif di dalam memilih teman. Pilihlah teman itu yang sesuai dengan perilaku kita, yang dapat mendukung, mensupport apa yang kita lakukan. Jangan memilih teman karena istilahnya ikut-ikutan tren atau ingin terlihat lebih gitu. Kemudian selanjutnya kita dapat belajar untuk hidup sederhana. Kemudian bisa menentukan prioritas. Lakukan apa yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Gitu. Jangan mendahulukan apa yang diinginkan, tetapi mengenyampingkan apa yang dibutuhkan. Kemudian kita dapat juga dengan mengurangi hidup konsumtif. Jangan terlalu sering berfoya-foya gitu dalam menghabiskan dana yang ada. Kemudian yang terakhirnya kita bisa fokus di dalam melakukan pekerjaan.
Nah, selanjutnya pertanyaan, apakah hedonisme itu mempunyai dampak positif di dalam kehidupan? Hedonisme itu ya memiliki dampak positif dan negatifnya juga. Salah satunya untuk dampak positifnya itu membuat individu itu akan lebih mengenal nilai material dan pragmatisme terhadap suatu benda. Sedangkan dampak negatifnya itu akan membuat individu cenderung pada aktivitas sosial moral dan cenderung eksklusif dari lingkungannya. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Bagaimana tanggapannya dengan saudari Fadila? Atau adakah tambahan dari rekan yang sekelompok? Silakan. Silakan Fadila. Baik, terima kasih Agisman atas penjelasannya. Sejauh ini saya menangkap sudah cukup jelas atas penjelasan Agisman. Terima kasih. Oke, sama-sama. Silakan yang lain. Saya memberi catatan bahwa hedonisme itu ada di diri kita, setiap manusia. Itu saya beri catatan dulu aja. Silakan yang lain dulu, silakan. Izin berpendapat Bapak dan kelompok penyaji. Oke, silakan. Baik. Baik. Terima kasih Pak. Sebelumnya saya juga tertarik dengan pertanyaan dari Kak Fadila yang mengatakan di akhir pertanyaannya apakah hedonism itu mempunyai dampak positif terhadap kehidupan manusia. Nah, di sini saya berpandangan bahwa saja hedonism itu kata kuncinya adalah kesenangan. Jadi setiap manusia itu pasti memiliki tujuan untuk mencapai sebuah kesenangan bagi pribadinya masing-masing. Kita lihat dari egoisme terlebih dahulu, yang mana egoisme melakukan apa yang dia mau. Dalam tanda kutip bahwasanya egoisme ini memiliki relasi arti dengan hedonisme, bahwasanya jika saja seseorang melakukan apa yang dia mau, berarti itu merupakan kesenangan bagi dia pribadi. Nah, saya di sini berpandangan bahwa dalam perilaku bisnis, tentu suatu pebisnis itu memiliki tujuan dalam mencapai laba. Nah, jika seorang mempunyai tujuan untuk mencapai laba yang besar, maka laba yang besar itu merupakan tujuan yang akan menjadi kesenangan bagi pribadinya masing-masing. Maka dari itu, hedonism di sini yang berarti kesenangan, dengan adanya dia mendapatkan kesenangan dalam memperoleh laba, tentu saja dia akan meningkatkan terkait efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dari pengelolaan bisnis yang dia miliki. Tanpa mengesampingkan arti dari hedonism dalam yang saya baca, bahwasanya hedonism itu merupakan perilaku boros yang mengutamakan kesenangan dunia semata. Tapi saya mengacu kepada pandangan hidup yang mengajarkan bahwa hal terbaik bagi manusia adalah mengusahakan kesenangan, yang mana dari kesenangan yang diusahakan manusia ini tentu dia akan mencapai suatu yang dia butuhkan dalam hidup, dalam konteks itu positif gitu. Mungkin dikembalikan, Mbak. Baik, rekan yang lain, ada yang ingin memberikan pendapat? Di dalam buku ya untuk egoisme, misalnya kita ambil saja itu ada beberapa cara. Jadi gini, pemikiran tentang egoisme, hedonisme dan yang lain itu di dalam konteks mereka masing-masing itu juga punya tingkatan, punya perselisihan cara berpikir sendiri yang tipis. Ya. Perselisihan cara berpikir itu maksudnya misalnya yang dimaksud itu selalu berkembang dengan apa yang dimaksud dengan egoisme dan seterusnya. Tetapi misalnya saja kita lihat atau Anda coba lihat di halaman 20 di dalam buku kita,
Di sana di bawah subjudul egoism, subjektivism, dan selfishness itu disebutkan bahwa ide tentang apa yang terbaik di dalam hidup seseorang adalah jika saya berhasil mendapatkan apa yang saya maui. Apa yang saya maui, want itu saya gunakan kata maui. Atau saya inginkan. Need dengan wants itu beda. Kalau needs itu kebutuhan yang memang dasar. Ya, sementara want itu adalah kebutuhan sesuatu yang dipenuhi setelah kebutuhan dasar itu terpenuhi. Jadi kalau needs dalam kata-kata secara makna artinya adalah kebutuhan dasar yang memang diperlukan. Anda sekolah karena Anda need sekolah itu. Tapi kalau misalnya sudah bekerja, sudah tidak ada lagi apa-apa yang ingin dikerjakan, tiba-tiba ingin sekolah, itu berarti bisa jadi itu adalah wants Anda. Tapi kalau sekarang itu sekolah ini adalah needs bagi Anda, karena Anda membutuhkannya untuk berkarir, ada untuk pekerjaan berikutnya. Nah, di sana ada kata kunci bahwa saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Di halaman 21 ada contoh-contoh paragraf utuh pertama di halaman 21 ada contoh tentang apa itu egoism. Bisa saya share screen ya. Coba di layar ke Anda agar kita sama-sama melihat apa yang ada di halaman tersebut. Mudah-mudahan sudah terlihat di sini. Nah, di halaman 20 ini di bawah subjudul egoism tersebut, kata kunci di situ adalah the best life is, yaitu adalah sesuatu yang I succeed in getting what I want. Jadi hal terpenting di dalam hidup itu adalah saya dapat apa yang saya mau. Nah, egoism itu berasal dari kata Latin yang artinya I. Jadi egoism itu ya pendapat bahwa saya yang penting gitu. Sayaism, I-ism. Nah, jadi disebut dengan egoism. Nah, di sini disebutkan bahwa ini berasal dari ide pemikiran yang lebih kuno, berasal dari pemikiran Plato, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian kita coba pindah ke halaman 21. Ini adalah contohnya. Contoh. Misalnya saya berhadapan dengan pilihan untuk mengejar karir secara dishonest. Oke. Saya ingin mencapai karir itu secara dishonest dan memajukan karir saya. Nah, pertanyaannya, mengapa sih saya harus jujur? Jadi ketika seseorang punya kesempatan untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, pertanyaannya, dan tindakannya ketidakjujuran itu bisa menaikkan karirnya, pertanyaannya, apakah saya harus jujur? Ya. It is only if I do accept this that I can be conscious of a dilemma. Yet faced with that dilemma, I may still wonder why I should prefer honesty to career advancement. In other words, the conflict is not between subjective and objective interpretation and honest, tapi the claims of altruism ini adalah tanggung jawab kepada orang lain, dan egoism. It is easy to say I have a reason to advance my career, but what reason do I have to be honest when it is not in my interest to do so? Jadi ada pernyataan di situ bahwa untuk apa sih saya harus jujur kalau dengan jujur justru saya terhambat memajukan karir saya. Dengan tidak jujur, my interest, what I want itu tercapai. Itu egoism. Ya.
Saya nggak peduli karena saya menginginkannya, bukan karena saya butuh ya. Kalau butuh itu misalnya gini, orang sangat kelaparan, seseorang sangat kelaparan dan dia tidak punya lagi apapun yang ingin untuk mengisi perutnya, lalu dia mencuri. Yang dia lakukan itu bukan I want, tapi I need, what I need. Tapi orang yang misalnya sudah punya punya pendapatan, punya penghasilan yang memadai, lalu kemudian mencuri, nah, pencurian yang dia lakukan itu bukanlah berdasarkan needs-nya, tetapi berdasarkan want-nya. Nah, di sini kata kuncinya itu, saya melakukan apa yang saya maui. Saya tidak menggunakan kata suka, karena suka nanti itu milik pleasure. Pleasure pada hedonism ya. Nah, itu egoism satu. Kalau kita masuk ke hedonism, misalnya bisa dibuka di buku. Hedonism ini menggunakan kata kunci, punya kata kunci pleasure and pain. Masih egoism. Saya singkatkan ya. Oke, kita ambil saja yang salah satu definisi yang pendek dari cara berpikir di sini. Di sini yang saya garis bawahi berikut ini. The best life adalah kalau pleasure itu much dan little pain as possible. Itu hedonism, salah satu ide tentang hedonism. Kemudian ada yang lain adalah kemudian ada epicurans, cara berpikir epicurans ya, yang di halaman ini. Jadi di epicurans ini dia cara berpikir yang berbeda lagi dengan apa yang ada di Cyrenaics tadi. Jadi epicure itu adalah kita mencari apa-apa yang terbaik di dalam hidup untuk kita inginkan. Good wine, good food, good company, literatur yang berkelas, pakaian elegan dan yang lainnya. Jadi di sini kita memandang dengan cara yang berbeda. Kalau untuk hedonism kita memandang dengan cara yang berbeda dengan apa yang dipandang oleh egoism, cara pandang egoism. Egoism adalah saya melakukan apa yang saya inginkan. Kalau hedonism, dia melakukan apa yang memberikan kesenangan pada orang tersebut. Kesenangan itu yang beragam tadi. Ada yang kesenangan itu adalah apapun yang dia senang. Sebab kalau banyak pleasure dibandingkan dengan pain-nya, maka itu adalah kesenangan. Cara berpikir yang lain kemudian naik sedikit. Yang disebut dengan kesenangan itu adalah apa-apa yang mewah. Kalau buku ya buku berkelas, kalau pakaian ya pakaian yang bermerek bagus gitu kan. Kalau minuman adalah minuman yang juga diminum oleh orang level yang lebih tinggi. Nah, makanya saya tadi mengatakan apakah betul bahwa sifat egoism dan hedonism itu ada pada kita? Ada sesuatu yang melekat di kita. Apakah itu sebuah cara berpikir atau dua cara berpikir yang mungkin ada pada manusia, pada kondisi tertentu mungkin dia muncul,
atau dalam kultur tertentu mungkin dia muncul dan mungkin tidak. Silakan, ada yang punya pendapat? Kita diskusi saja. Jadi pertanyaan Fadila kan apakah hedonisme ada dampak positifnya? Ini bagian dari ilmu filsafat ya, dan Anda harus berhati-hati mengkotak-kotakkan logika-logika Anda itu, bahwa filsafat itu kita pelajari bukan untuk kita imani. Ya, beberapa ilmuwan Muslim, maksud saya ilmuwan tentang Islam, jadi para ulama itu mengatakan filsafat tidak usah dipelajari. Jadi kalau nanti dipelajari justru sesat. Nanti kalau cara berpikirnya egoisme itu dan hedonisme itu bisa membuat Anda sesat. Sesatnya nyata gitu. Jadi diberikan pada Anda agar Anda tahu bahwa orang cara berpikirnya itu begini. Ada orang cara berpikir itu begini. Baik, kita lanjutkan diskusinya. Silakan. Tadi pertanyaan apakah hedonisme. Kemudian ada Angela, ketika egoisme mencapai kepuasan apa terjadi pada hedonisme. Terus kemudian sadistic measure ya, atau sadistic pleasure maksudnya tadi mungkin. Ketidakpuasan hidup komunitas lebih baik dibandingkan kepuasan hidup babi. Dia membandingkan memang hidup babi dengan hidup Sokrates untuk Sokrates di naturalisme. Baik, ada diskusi. Anda tidak bisa mencontohkan dalam hidup yang nyata itu. Salah satu contoh egoisme yang sebenarnya masih ada di dalam masyarakat modern kita hari ini. Silakan. Nyalakan aja mikrofonnya lalu bicara. Izin berpendapat, Pak. Silakan, Wafid. Maaf sebelumnya, Pak, kameranya error, Pak. Menurut Wafid, contoh egoisme yang ada di kehidupan kita sekarang itu, Pak, seperti halnya kita menanyakan seperti orang tua menanyakan kepada anaknya terkait apa yang mau dipilihnya untuk melanjutkan jenjang pendidikan SLTP. Bisa jadi ada dua pilihan antara SMP dan juga Madrasah Tsanawiyah. Nah, berdasarkan hal ini, jika seandainya si anak memilih untuk lanjut ke jenjang pendidikan SMP, otomatis itulah yang menjadi apa yang dia mau, sehingga hal tersebut menutup kemungkinan orang tua tidak bisa memaksa apa yang menjadi keinginan dari anak tersebut. Dikembalikan, Pak. Yang lain. Pernah lihat ini enggak? Saya coba ke ini, kita sudah hampir jam 10. Pernah lihat orang nyambung ayam? Mungkin dari fitur, mungkin hadir langsung di arena sabung ayam ya, atau melihatnya iseng-iseng ada tetangga punya ayam jantan 2 ekor lalu dia adu lagi. Nah, apa yang mereka lakukan itu dari perspektif dua ini? Itu egoisme kah atau hedonisme kah? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Kenapa, Neta? Karena itu menjawab, Pak. Karena ketika dua orang atau dalam suatu komunitas melakukan hal menyambung ayam ya, Pak. Itu tuh pasti dia berpikir itu tuh untuk kesenangannya dan ada rasa egoisme dia karena dia tidak berpikir bagaimana hewan itu nantinya akan terluka, tersakiti. Sehingga di dalam kasus ini dua etika hedonisme dan hedonisme ini
ada di dalam kasus ini, Pak, karena emang seperti mendapat kesenangan, tapi Terus ya. Terputus ternyata. Jadi dua-duanya ya intinya tadi ya di saya Anda terputus. Oke, yang lain gimana? Nyambung ayam. Andre, Mizan, cowok, Khalil, Iya Pak, kedua-duanya. Rusda. Hedonisme dan egoisme juga Pak. Karena ketika menyambung ayam kan ada taruhan gitu kan, Pak, ada uang yang diberikan. Nah, uang itu bisa kita manifestasikan sebagai bentuk hedonisme, Pak. Dan juga ketika menyambung ayam itu kan kayak budaya kita kan sebenarnya nggak boleh menyambung ayam, Pak. Cuma dari orang tuh kayak ada kesenangan tersendiri ketika melakukan sambung ayam, Pak. Jadi kembalikan, Pak. Baik. Kalau Anda mengatakan budaya kita, itu berarti Anda sempit mengatakannya bahwa budaya yang Anda lihat, gitu ya. Di Bali, tanpa menyinggung maksud apa yang dilakukan oleh masyarakat di sana, menyambung ayam itu bagian dari upacara kadang-kadang. Oke, menyambung ayam adalah bagian dari upacara. Nah, ada satu, saya pernah melihat di sebuah fitur di televisi, semacam dokumenter begitu, atau ya reality show gitu. Jadi betul-betul apa yang terjadi. Ayam, peraturannya adalah ayam yang kalah adalah milik pemenang ayam yang menang. Oke. Nah, ketika ayam yang kalah itu seekor ayam kalah, maka pemilik ayam yang menang bisa memakan ayam tersebut. Dan aturannya adalah silakan bawa apa yang mau diambil. Kalau suka pahanya, ayam itu silakan ambil pahanya. Ayam itu masih menggelepar-gelepar itu, udah ambil pisau, ambil pahanya, sudah bawa pulang. Ayamnya ditinggal. Atau kalau bersedia menguburkan, kuburkan gitu ya. Nah, tapi ya ambil begitunya. Dan itu digambarkan waktu itu. Ada seseorang yang sudah mengambil kaki ayam itu untuk dibawa pulang. Ada kaki ayam yang kalah. Kalau dikatakan bahwa tidak ada budaya yang begitu, itu masih ada gitu. Bahwa ada perilaku seperti itu. Di Sulawesi Selatan, di masyarakat Toraja, saya tidak tahu agama yang dipegang, itu membunuh sapi, membunuh kerbau adalah sambil berdiri. Kerbaunya diikat di tengah lapangan atau dibiarkan lepas begitu, lalu seseorang akan menyembelihnya sambil berdiri. Lalu ya kalau dia mati ya terjatuh, kalau tidak ya ditanduk. Ya. Nah, kita juga melihat di Eropa ada acara matador di mana banteng ditusuk di tengah lapangan, ditonton rame-rame. Mungkin sekarang sudah terbatas karena orang sudah berpikir bahwa itu penyiksaan hewan. Nah, tetapi masih ada yang acara di mana banteng dilepas lalu orang beramai-ramai berlarian untuk melakukannya. Ada pesta menginjak-injak tomat ketika tomat dipanen di Eropa. Saya lupa apa, Italia atau juga Spanyol lagi. Nah, apakah itu tidak ada egoisme atau hedonisme? Apakah itu egoisme atau hedonisme? Mas, izin berpendapat, Pak. Ya, Agis. Kalau menurut saya dari penjelasan Bapak tadi itu termasuk ke apa? Hedonism yang di bagian sadistic pleasure-nya itu, Pak. Kenikmatan terhadap penikmat kesadisan gitu, Pak. Nah, berarti orang kejam itu berarti adalah hedonis ya. Sadistic pleasure itu tidak berarti adalah seperti itu pemahamannya.
tapi karena dia melakukan apa yang dia inginkan, yang menurut dia. Jadi gini, kalau egoism, orang hanya melakukan apa yang dia inginkan. Saya mau laba perusahaan itu naik. Oke. Itu keinginan saya CEO. Saya memerintahkan kepada akuntan buat laba ini naik 10%, titik. Lakukan ini agar laba naik 10%. Itu tindakan yang disebut dengan tindakan yang egoism. Karena kenapa? Saya melakukan apa yang saya inginkan. Tidak ada pertimbangan apapun di sana. Saya ingin ini. Gitu. Nah, kalau hedonism itu sedikit lebih menambah pertimbangan di sana. Misalnya kalau kita pakai cara berpikir Cyrenaics ya. Nah, saya akan meminta tolong naikkan laba ini, tetapi jangan sampai mengurangi, misalnya gini, saya berpikir tolong laba perusahaan diatur sedemikian rupa agar dia naik, tapi jangan sampai ketahuan, karena kalau ketahuan itu pain. Saya menimbang ini pleasure-nya, kalau laba naik maka komisi bonus kita naik, tapi jangan sampai ketahuan. Karena kalau ketahuan ada pain di situ, ada derita di situ. Jual barangnya lebih banyak, tapi jangan sampai tahu orang bahwa sebenarnya modalnya itu tidaklah segitu. Atau jangan sampai orang tahu bahwa ada barang yang busuk di dalamnya. Karena barang yang busuk orang akan pergi. Nah, atau misalnya gini, juallah barang itu, naikkan dia 2 kali lipat dari apa, bikin markup keuntungan itu katakan 150% dari modal, karena kalau tidak kita itu rugi dibandingkan dengan pesaing kita. Kita akan kalah dibandingkan dengan pesaing kita. Jadi dia ada pertimbangan. Kalau egoism, saya lakukan ini karena saya suka loh. Coba aja akhir pekan depan, hari Sabtu, pasang telinga lebar-lebar, mulai jam 8 malam sampai jam 5 subuh. Kalau ada yang ngidupin organ tunggal karena mau beralek, itu coba pikir tuh hedonism atau egoism. Ya kan nyanyi sampai pagi gitu. Berhentinya karena sudah ada mikrofon di masjid yang hidup dan terdengar azan. Itu egoism atau hedonism. Nah, ya, jadi 2 itu dulu yang tadi yang saya ingin klarifikasi ya, bahwa cara berpikir egoism dan hedonism itu memang ada di tengah-tengah kita. Bahkan mungkin sampai di diri kita sendiri, kita mungkin sempat berpikir, lah saya harus melakukan ini loh. Saya misalnya gini, Anda sedang nyetir mobil di jalan raya. Saat itu pukul 12 siang, jam makan siang, Anda berada di jalan raya bawa mobil. Di belakang Anda ada keluarga Anda yang sedang hamil berat dan akan melahirkan. Anda berada di tengah jalan di persimpangan yang ada lampu merah. Apa yang Anda lakukan? Muhammad Fadil, laki-laki. Atau Andre, itu siapa yang sudah berkeluarga ini? Rusda. Apa yang Anda lakukan? Lampu merah, kendaraan ramai, di belakang sudah teriak-teriak, anaknya udah mau keluar, anaknya udah mau keluar. Apa yang Anda lakukan? Raiwon, apa yang Anda pilih untuk lakukan pada saat itu? Tunggulah lampu merah ya, paling 3 kali lampu merah lah ya. Padahal 2 kali lampu merah lagi anaknya udah mau lahir itu. Jangan-jangan di lampu merah juga anaknya lahir. Apa yang akan Anda lakukan? Bisakah kita berhenti pada cara berpikir, saya tidak akan melakukan apa yang saya mau.
Artinya saya tidak akan egois. Ya sudah, kan saya telat keluar rumah. Kan dia barusan sakit, ini perutnya melilit. Ya orang lain udah duluan nyampe. Nanti kalau saya lakukan ini, maka saya kan berarti mendahulukan kepentingan saya. Tapi apakah Anda akan berpikir, loh, di belakang itu ada orang yang akan melahirkan. Kalau saya tidak tembus lampu merah ini, maka pain-nya lebih besar daripada pleasure. Kalau saya tembus, saya mungkin akan bisa membuatnya masuk ke kamar IGD lebih cepat waktu misalnya. Maka kita tidak akan berpikir seperti itu. Apa pilihan Anda, Ajisman? Izin menjawab, Pak. Ya. Jika dihadapkan kepada pilihan seperti itu, mungkin hal yang akan dilakukan itu kayak sebagai kita manusia biasa gitu Pak ya, tentu kita punya pikiran dan pertimbangan, ya mungkin saya akan memilih untuk kayak mana supaya yang di belakang kita itu bisa sampai ke rumah sakit lebih cepat gitu, karena kan jika hal tersebut itu berkaitan dengan nyawa seseorang, gitu Pak. Nah, jika seandainya di dalam melanggar lampu merah, itu kan sebuah hukum. Kalau melanggar hukum itu masih bisa ditebus dengan sesuatu yang bersifat materi, tapi dengan pertimbangan lain itu kita mendahulukan keselamatan nyawa orang lain. Mungkin seperti itu menurut saya, Pak. Terima kasih. Baik, yang lain, Lutfia, Azana, Amalda, Delva, Fadil, Cindy, Arisa, ada pendapat? Andri, Mutia, Elika, Rusda. Saya punya contoh lain, contoh lain. Apapun jawaban Anda itu Anda simpan untuk dikunyah-kunyah ya. Saya punya contoh lain dan mohon yang lain itu menjawab. Pagi hari selepas salat subuh saya jalan. Nah, hari ini rute saya agak berbeda daripada rute sebelumnya. Saya melewati depan sebuah toko yang yang sudah lama sepi, katakan karena ada corona, PPKM, toko tersebut sudah lama tutup. Halamannya juga sudah sangat sepi. Nah, saya mengambil jalan itu karena saya ingat, saya harus kuliah jam 8 pagi. Kalau saya tidak ambil jalan itu, maka saya akan telat untuk sampai di rumah. Nah, dalam suasana itu, ketika lewat di depan toko itu, saya menemukan satu potong kayu yang ada pakunya, dan paku itu menghadap ke arah atas. Hanya saja kayu itu posisinya terhimpit oleh kayu-kayu yang lain, terpaku ke kayu-kayu yang lain. Jadi selembar papan atau kayu, ada satu paku yang mengarah ke atas, lalu paku ini tidak bisa diambil, atau kayu itu tidak bisa diambil, dibawa, karena dia terpaku ke kayu yang lain. Ya. Nah, suasananya adalah pagi hari, saya harus segera pulang karena harus mengajar pada pukul 8, bukan lewat Zoom, harus ke kantor gitu ya. Lalu paku itu ada di halaman toko itu sudah lama tutup, tidak ada aktivitas dagang dari toko tersebut, jadi mungkin akan ada orang lewat, mungkin tidak ada orang yang lewat. Dan kondisinya hanya saya sendiri waktu itu yang mengetahui pagi itu, tidak ada orang lain yang ada. Apa yang akan saya lakukan terhadap paku tersebut? Katakanlah saya hampir saja menginjaknya, tapi karena beruntung saya tidak jadi menginjaknya. Kalau terinjak itu tembus ke punggung kaki. Nah, saya ingin tanya ke Anda, apa yang akan saya lakukan? Mizan, apa yang akan saya lakukan?
atau Anda lakukan. Kalau Anda melihatnya itu kondisinya tempat itu jarang dilewati, orang Anda harus segera pulang untuk mengambil untuk kuliah, dan untuk kalau paku itu dibuka Anda harus butuh peralatan. Apa yang harus Anda lakukan? Kalau orang yang egoism, apa yang akan dia lakukan? Kalau orang egoism mungkin ditinggalkannya begitu saja, Pak. Ditinggalkannya begitu saja karena apa? Karena dia tidak mempertimbangkan dampak yang akan terjadi setelah dia gitu. Oke, saya koreksi langsung ya. Orang egoism tidak punya pertimbangan-pertimbangan. Kalau dia menimbang berarti dia menghitung bad, good, evil, pleasure, and pain. Dia tidak hitung. Orang egoism akan meninggalkan karena apa? Saya maunya begitu. Dia akan meninggalkan. Kenapa saya tinggalkan? Karena mau saya begitu, saya tinggalkan. Mungkin nggak orang egoism itu akan mencabut paku itu? Mungkin, Pak. Karena kenapa? Karena dia maunya mencabutnya, ya, Pak. Ya, karena dia maunya mencabut gitu, Mutia. Dia mungkin akan melakukannya karena dia maunya mencabut paku itu, karena dia memang mau untuk mencabut paku itu. Dan mungkin saja dia tinggalkan karena memang dia maunya dia tinggalkan paku itu. Nah, ada satu kata yang tadi mungkin belum disinggung, yaitu self-interested. Gitu. Self-interest. Manusia diasumsikan di dalam teori-teori itu self-interested person. Nah, self-interested person itu apa? Self-interested person itu adalah orang yang melakukan sesuatu karena memang ada kepentingannya untuk melakukan itu. Saya mau buka, misalnya sebagai self-interested person, saya akan membuka paku itu karena saya punya kepentingan terhadap itu. Anak saya mungkin lewat di sana, saya pikir begitu. Atau saya mungkin akan lewat lagi ke sana. Hari ini saya beruntung, besok saya lupa. Demi kepentingan pribadi saya akan cabut itu. Kalau dibawa ke dalam konteks perusahaan, kenapa saya mau melakukan kecurangan atau melakukan aktivitas tertentu, positif atau negatif? Egois sama kalau mengatakan saya melakukannya karena saya suka. Self-interested person akan menaikkan laba karena dia punya interest pada laba yang naik, kompensasinya kah yang naik, jabatannya yang naik, gitu ya. Kalau akuntan itu melakukannya ya karena kalau tidak saya lakukan saya akan dipecat, gitu. Atau justru dia tidak bersedia untuk melakukan manipulasi laba, misalnya si akuntan tidak bersedia melakukan manipulasi karena self interestnya, saya tidak mau dengan itu, karena kalau saya lakukan ini saya bisa dipecat. Nah, demikian juga kalau dia dengan cara yang lain dia berpikir melakukan apapun dia bisa melakukan. Saya gini, kalau orang itu kemudian pulang, kalau misalnya orang tadi itu dia pulang karena dia tidak bisa menggunakan tangannya untuk mengambil barang itu, dia pulang, dia ambil tang, dia ambil peralatan di rumah lalu dia cabut. Itu bisa kita jelaskan dengan egoisme atau tidak? Mutia. Bisa, Pak. Bisa. Karena ya saya mau melakukannya kan. Iya. Nah, bisa enggak dijelaskan dengan self interest? Bisa, Pak. Bisa. Bisa enggak dijelaskan dengan virtue ethics? Bisa enggak? Virtue itu kan kebajikan ya tadi ya, yang presentasi siapa Neta atau siapa tadi. Virtue ethics itu kan katanya adalah kebajikan. Katanya adalah kebajikan. Bisa enggak dia melakukan itu karena dia ingin melakukan kebajikan? Bisa juga, Pak. Ya, bisa saja dia lakukan itu kan Neta dan Mutia. Karena kenapa? Dia berpikir
kalau saya lakukan, maka saya saya lakukan ini karena kalau tidak saya yang melakukannya, siapa lagi? Mungkin karena kondisinya, walaupun kondisinya toko ini tidak lagi buka, sudah tidak ada orang lain yang lewat di sana karena sudah lama ditinggal, mungkin dengan demikian tidak ada orang mungkin akan lewat sana dan orang yang tidak akan ada orang yang terluka karenanya. Namun karena saya ingin melakukan kebajikan, karena sebagai manusia saya harus berbuat baik gitu ya, maka saya cabut gitu. Bukan karena saya ingin mencabutnya, bukan karena saya mau untuk mencabutnya, bukan karena kepentingan saya ada di sana, tapi karena saya manusia yang harus mencabutnya. Misalnya Anda jalan pagi di sana, itu tempat Anda jalan pagi itu kotanya namanya Maumere atau nama kotanya Nabire. Nah, Anda mungkin itu pertama kali Anda datang dan tidak akan datang lagi ke sana. Lalu Anda nemukan itu. Anda tidak akan menggunakan cara pandang, besok kan saya lewat lagi di sini. Nah, itu hari Anda, pagi Anda terakhir di sana, Anda kemudian balik lagi ke kota yang lain. Nah, kenapa Anda mau mencabutnya? Kita bisa menjelaskannya dengan teori yang lain, gitu ya. Nah, silakan. Tadi ada banyak pertanyaan, saya tidak tahu apakah kita bisa menjawabnya semua. Kalau ada yang sudah bersiap untuk menjawabnya, silakan. Ada pertanyaan, silakan. Kalau ada pertanyaan di luar dari yang tadi. Saya suka dengan satu quote dari yang saya temukan tidak sengaja bertahun-tahun yang lalu. Ini dari Mark Twain. Saya tidak tahu dia ini punya pandangan seperti Sartre atau siapakah. Tapi saya suka dengan quote-nya ini. Bahwa the two most important days in your life adalah the day you are born, you were born, and the day you find out why you were born. Jadi saya tidak tahu tadi karena ada Sartre di situ disampaikan bahwa tentang apa namanya Sartre. Saya tidak tahu Mark Twain ini. Anda tahu Mark Twain ya? Di Amerika abad sebelum abad yang lalu atau abad yang lalu, saya kurang tahu juga karena saya tidak membaca karyanya. Intinya adalah dia punya pandangan itu, cara pandang itu. Saya mengaitkannya dengan cara pandang berpikir orang-orang yang ada tadi itu. Egoism, hedonism, eksistensialism, virtue, gitu ya. Tentang siapa kita. Gitu. Dia mengatakan begitu. Menurut dia itu hari yang terpenting di diri kita itu adalah hari ketika kita lahir dan tahu kenapa kita lahir. Nah, sama seperti cara pandang tadi. Kenapa Anda cabut paku itu? Nah, itu kan mengapa Anda lahirnya itu dia. Apakah kita lahir karena kita pingin kita melakukan itu karena memang tujuan lahir kita ya melakukan apa yang kita inginkan? Apakah kita melakukan itu karena memang tujuan kita lahir adalah ingin berbuat bajik gitu ya dan lain-lain. Baik. Saya senang dengan semangatnya pagi ini dalam pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan ini bisa terus lanjut. Masih ada 4 bab lagi pekan depan. Dan saya dengan Anda akan sama karena saya baru selesai membaca itu tahun 2012 itu sampai bab 5 ini. Itu belum tuntas semuanya tentang eksistensialisme waktu itu. Dan pekan depan ya kita sama-sama membacanya. Mudah-mudahan ini juga sama-sama kita bisa pahamnya. Saya kira itu saja dulu. Pekan depan kita lanjutkan soal 4 teori lagi. Dan satu teori yang terakhir itu adalah tentang ethics, religion, and meaning of life. Sebagian besar ini ya atau semuanya malah ini cara berpikirnya menggunakan cara berpikir. Nah, saya kira itu dulu.
Ada yang ingin disampaikan atau yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita cukup dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, baik. Sama-sama.